Rasulullah SAW bersabda, teman-teman, memotivasi kita untuk taubat ya, dalam banyak sabda beliau. Di antaranya kata beliau, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci dan Maha Tinggi, membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail. Lalu dia melapangkan, membuka kedua telapak tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Hatta tatlu'u asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Nah, kalau sekarang terbit dari timur, maka tanda-tanda hari kiamat adalah dari barat. Dan cukup banyak yang berhubungan dengan masalah ini tentunya. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, dan hadis ini hadis sahih semuanya, Inna Allah yakbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah akan terus menerima taubat hambanya selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Sampai detik-detik terakhir sebelum dia meninggal, ya, maka akan diterima taubatnya. Dan terlalu banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini, teman-teman sekalian, ya. Dan alangkah baiknya kalau teman-teman mau taubat, teman-teman ikuti dengan sholat 2 rakaat yang biasa dikenal dengan sholat sunnah taubat. Karena beranjak daripada hadis Nabi SAW, Anda berwudu, lalu Anda betul-betul tenangkan hati, Anda sholat 2 rakaat niat karena ingin meminta maaf kepada Allah. Ya. Jadi istighfar itu permohonan maaf kepada Allah, seperti Anda kalau buat salah di kantor atau pada seseorang Anda mengatakan maafkan saya. Taubat itu ikrarnya, menyatakan tidak akan mengulanginya. Jadi itu seperti kita tulis sebuah pernyataan, saya tidak akan mengulangi kesalahan ini. Kata Nabi SAW, ma min rajulin yadhnubu dhanban atau yudhnibu dhanban, tidak ada seseorang pun yang melakukan perbuatan dosa, thumma yakumu fayatatahhar thumma yusalli, kemudian dia berdiri, lalu dia bersuci, ya, dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, kemudian dia mohon maaf kepada Allah, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan maafkan kesalahannya. Thumma qara'a hadhil ayah, kemudian beliau pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Al-ayah yang artinya, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa, kemudian atau mereka menzalimi diri mereka, lalu mereka mengingat Allah dan mereka beristighfar terhadap dosa-dosanya. Dan beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, kecuali tidak seorang pun yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia berwudu, lalu dia sholat 2 rakaat, lalu dia memohon ampun kepada Allah SWT, kecuali Allah akan ampunkan dosanya, maksudnya selepas sholat itu. Dalam bertobat ini, teman-teman, ada tingkatan-tingkatan manusia. Dan ini tujuannya kita sebutkan agar kita coba memilih tingkatan yang terbaik. Tingkatan yang terbaik dalam taubat. Yang pertama adalah orang yang istiqomah dalam taubatnya hingga akhir hayatnya. Ia tidak punya lagi keinginan untuk mengulangi dosa. Dan ia berusaha membereskan semua urusannya yang ia pernah keliru. Apa saja yang dia pernah buat salah, dia perbaikin semua. Kalau antara dia sama Allah SWT dulu dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia selesaikan semua. Dia berharap dalam jiwanya bergejolak supaya sebelum dia meninggal, ini semua sudah dia tuntaskan, tidak ada hisabnya hari kiamat. Apabila ada hak-hak manusia di situ, maka dia juga bisa menyelesaikan perkaranya. Jadi dia pun berusaha, bukan cuma bertobat seperti ini, tapi dia berusaha untuk tidak terjerumus dalam jenis dosa apapun, termasuk dosa kecil. Dia berusaha. Dan orang-orang seperti ini kita temukan selalu sibuk. Dari amal soleh ke amal soleh lagi. Amal soleh ke amal soleh lagi. Dan ini subhanallah efeknya dalam kehidupan sehari-hari bukan pada dirinya saja, tapi pada lingkungan dia. Orang-orang pada saat melihatnya saja, orang-orang jadi ingin taubat juga.
Orang-orang jadi semangat juga berbuat ibadah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menceritakan tentang gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, kami kalau sudah merasa kalah, mulai merasa sumpah, mulai merasa seperti malas beribadah, maka kami datang hanya untuk melihat saja Ibnu Taimiyah. Dengan melihat beliau saja, kami sudah semangat kembali untuk ibadah. Kami sudah semangat lagi untuk meninggalkan dosa-dosa. Ini ciri orang yang luar biasa. Memang mereka coba istiqamah. Karena mereka sudah memahami makna daripada kenikmatan meninggalkan dosa itu. Ya. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Fatir tentang tingkatan orang-orang ini. Surah nomor 35 ayat 32. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Di antara mereka ada yang lebih dulu berbuat kebaikan, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah mereka yang taubat benar, ikhlas, kemudian mereka istiqamah. Dan ini disebutkan juga dalam istilah agama kita, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang Allah SWT sebutkan pada saat mereka meninggal. Malaikat datang lalu malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, maksudnya selalu tenang dalam beribadah kepada Tuhannya, selalu tenang, ya, dan kokoh untuk meninggalkan dosa-dosa, gitu kan. Maka kembalilah kau kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menempuh jalan orang-orang yang istiqomah dalam semua perkara ketaatannya. Mirip dengan golongan pertama tadi. Dan menjauhi semua dosa-dosa besar. Tetapi masih kadang-kadang terjerumus dalam dosa kecil. Sengaja atau tidak sengaja. Ya. Namun setiap kali mereka buat dosa kecil, mereka menghardik diri mereka sendiri. Melihat yang haram, mendengar yang haram, apa saja misalnya perbuatan-perbuatan yang bukan dosa besar. Mereka sudah coba istiqomah, tapi kadang-kadang masih saja, ya. Ada cuplikan yang dinonton, ada apa, ada masih melihat ini, melihat itu. Kadang-kadang ini masih ada dosa-dosa, tapi dosa kecil. Mereka tidak lakukan dosa besar. Ini tingkatan yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka dalam surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 32 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Yang artinya orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, ya. Atau orang-orang yang menjauhi dosa-dosa dan perbuatan keji kecuali perbuatan dosa kecil. Artinya dosa-dosa besar mereka jauhi, tapi dosa kecil mereka kadang-kadang masih terjerumus. Ya. Sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Orang seperti ini masih diampuni oleh Allah SWT. Tadi saya katakan dengan sholatnya, dengan sedekahnya, dengan segala macam. Tapi kalau golongan yang pertama, karena mereka sudah tidak membuka lagi pintu dosa, maka perbuatan-perbuatan amal solehnya murni semua menjadi pahala yang besar. Kalau golongan ini ada sebagian kebaikan mereka yang dijadikan sebagai pelebur daripada dosanya. Tingkatan ketiga adalah orang yang taubat. Ini semua orang-orang taubat, ya. Dan dia coba istiqomah, tapi hanya sampai waktu tertentu saja. Kemudian suatu saat dia kembali mengerjakan dosa-dosa besar lagi. Kalau tadi kan golongan kedua bedanya, dia melakukan dosa tapi dosa kecil. Kalau golongan ketiga, dia taubat kemudian dia kembali terjerumus dalam dosa besar. Kayak kembali lagi pada perzinahannya, kembali lagi pada kebohongannya, kembali lagi. Itu dosa besar, dia kembali lagi. Nah ini tingkatan orang bertobat juga. Nah orang-orang seperti ini, bukti dia bertobat adalah dia menyesali perbuatannya. Dan dia coba untuk berusaha melawan gejolak bisikan syaitan itu. Tapi bedanya sekali lagi dengan golongan kedua, ini memang terjun dalam dosa besar. Kalau golongan kedua tadi cuma dosa kecil, dosa besar mereka mustahil melakukannya. Kalau golongan pertama besar, kecil tidak dilakukan lagi setelah taubat gitu. Ya. Ini Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 102 tentang mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akharu sayyi'an. Asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka terjerumus lagi dalam perbuatan dosa. Mereka mencampurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk, maksudnya dosa. Ya, ayat ini sebenarnya turun kepada orang-orang juga atau sahabat yang tidak sempat mengikuti perang Tabuk. Ya. Di mana waktu itu wajib setiap muslim yang mampu laki-laki untuk ikut. Padahal di antara mereka yang tidak ikut, maka dia angkat dosa.
Dan mereka orang beriman, mereka para sahabat. Ya. Kisah Ka'ab bin Malik dan teman-temannya radhiyallahu anhum ajma'in yang Allah sebutkan dalam surah Taubah gitu kan. Bagaimana mereka mencampurkan itu. Tapi karena mereka bertaubat, mereka merasa menyesal sampai waktu itu diboikot oleh Nabi SAW dan Nabi SAW suruh para sahabat yang lain memboikot selama 53 hari kurang lebih ya. Sampai turun ayat Allah SWT yang memastikan diterima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini memang golongan ketiga adalah orang yang pernah bertaubat lalu dia kembali lagi dengan atau kepada dosa besarnya. Tentu tingkatan ini berbahaya sebenarnya teman-teman sekalian ya. Berbahaya sekali karena bisa saja dia tidak sempat taubat kalau dia melakukan perbuatan dosa. Tapi tobat-tobat awal dia diterima Allah SWT. Tapi pada saat dia berbuat dosa lalu dia tidak segera bertaubat, maka ini bisa berbahaya bagi dia karena akan ada konsekuensi hukuman terhadap perbuatan tersebut. Golongan yang keempat adalah orang yang bertaubat, tapi taubatnya hanya sementara waktu saja, kemudian dia kembali melakukan dosa-dosa dan maksiat. Kemudian tidak lagi taubat setelah itu. Artinya taubat yang pernah dilakukan dianggap sudah cukup. Nah ini yang diinginkan oleh syaitan. Ya. Yang biasa juga orang bahasakan dengan futur yang terus menerus. Ya, kalau orang yang pernah berbuat amal saleh, pernah istiqamah, kemudian terjerumus dalam perbuatan dosa, dia turun imannya namanya futur. Nah ada orang yang masuk golongan ketiga tadi. Atau golongan kita mulai dari golongan kedua, mereka buat dosa kecil lalu mereka kembali segera. Taubat dan segalanya. Ada golongan ketiga, melakukan dosa besar lalu dia taubat juga. Nah golongan yang keempat ini, dia pernah taubat dulu. Kemudian dia sudah rasakan kenikmatan majelis ilmu, kenikmatan keimanan. Kemudian dia selalu terjerumus dalam dosa tapi dosa besar. Mirip dengan ketiga, cuma bedanya dia nggak kembali lagi taubat. Dia cukupkan dengan taubat yang pertama. Maka dia terus terpuruk orang seperti ini. Dan orang seperti ini berbahaya sekali. Saya sering kasih gambaran seperti orang yang terguling ya, terbanting jatuh dari sebuah bukit yang tinggi, kemudian dia jatuh ke bawah. Nah orang yang pintar adalah, kalau tadi golongan pertama sama golongan yang kedua, golongan kedua sama golongan ketiga, mereka itu coba pada saat mulai jatuh, mereka langsung bertahan, memegang pinggir-pinggir tebing tersebut, lalu kemudian berusaha naik kembali. Tapi golongan keempat ini tidak. Dia jatuh, dia biarin dirinya jatuh gelunding sampai ke bawah sekali. Bahkan bisa saja mereka meninggal dalam keadaan maksiat itu. Wana'udzubillah. Ada orang yang sampai pada tingkat sudah sampai pada tingkat dia meninggal dalam keadaan kufur. Ada yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah dengan minum khamar dan segala macam. Dinukil sebuah kisah, ada seseorang muadzin di negeri Syam. Dia setiap kali azan panggil orang sholat, pahalanya besar. Gitu kan. Kemudian satu waktu ada satu tetangga masjid, orang baru pindah Nasrani. Dan memiliki seorang anak gadis yang sangat cantik. Anak perempuan tersebut kena rumah baru, dia coba keluar ke teras, dia ingin lihat situasi di situ. Ternyata dilihat karena orang Nasraninya, dia tidak pakai hijab segala macam. Dan terlihat orang ini cantik, maka si muadzin tertarik. Pada saat dia tatapkan matanya ke wanita tersebut, wanita juga menatap sambil senyum, dia pikir dia dikasih sinyal, dia berhenti, nggak jadi azan, dia turun ke rumah tetangga tersebut. Kemudian berbicara kalau dia menyukai wanita itu. Dan dia ingin menikahinya. Maka wanita itu mengatakan, saya Nasrani. Nggak mungkin saya menikah sama kamu, kamu Muslim. Kecuali kau pindah agama, maka dia pun memilih untuk pindah agama. Dan itu para ulama menulis kisah ini tentang su'ul khatimah. Bagaimana orang yang terjerumus dalam satu perbuatan dosa yang akhirnya membuat dia tidak sempat taubat. Maka dia tinggalkan pekerjaan azan di hari yang sama, diterima lamarannya karena dia murtad dari agama Islam. Dan pada waktu itu kuasa Allah SWT, Allah buat atap kamar perempuan itu sebelum dia menikmati tubuhnya pun. Ya. Itu ada yang celah terbuka dan dikhawatirkan hujan masuk, maka dia pun menyatakan pada istri dia siap untuk naik memperbaiki. Begitu dia naik, tergelincir, jatuh, terbentur kepala, lalu dia meninggal dalam keadaan kufur. Wa na'udzubillah. Ada orang juga begitu, pernah istiqomah, pernah rasakan kenikmatan iman, pernah tahu nikmatnya majelis ilmu, berzikir, sholat malam. Tapi karena dia terus membiarkan dirinya tergelinding jatuh ya, di tebing-tebing dosa ini, dan tidak berusaha untuk memberhentikan dirinya, tidak segera ya bertaubat kepada Allah SWT, maka mereka pun meninggal dalam keadaan berzina, minum khamar, riba, dan segala macam. Padahal dulunya dikenal orang ini baik. Allah musta'an, dan ini bahaya sekali ya. Saya pernah melihat teman-teman sekalian, di depan mata saya ada sebagian orang begitu. Saya kenal mereka,
di masa-masa awal kami muda bersama-sama, maksudnya di umur-umur belasan tahun, puluhan tahun, di awal-awal balik, dari awal balik sampai umur 20 tahun, ya dari 14, 15 tahun sampai 20 tahun, 25 tahun. Saya tahu bagaimana orang-orang ini luar biasa gitu. Ya. Mereka dalam bermuamalah, mereka dalam menuntut ilmu, tapi subhanallah tidak istiqamah dalam masalah ini. Sehingga akhirnya terjerumus dalam satu perbuatan dosa dan terus terjerumus membiarkan diri dalam keadaan tersebut. Yang luar biasa, dia lebih memilih bisikan syaitan daripada penyampaian nasihat dari para da'i atau para teman-temannya yang bisa memberikan masukan dalam masalah ini. Kalau seingat saya pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk bersama dua orang sahabat. Saya pernah sebutkan kisahnya dalam Sirah Nabawiyah. Namun saya lupa namanya orang yang dimaksud itu. Subhanallah tidak terlintas sekarang. Kuasa Allah manusia kadang-kadang lupa. Tapi kisah ini sahih. Waktu Nabi SAW sedang lewat di hadapan mereka bertiga, kata Nabi SAW, salah seorang di antara kalian akan menjadi penghuni neraka. Bahkan di gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Kata Abu Hurairah, lalu Nabi SAW pergi, atau aku pun ketakutan. Karena yang bersamaku ini adalah para penuntut ilmu. Yang satu dari Ansar dan yang satu dari Muhajir. Ya. Dan dua-duanya orang-orang saleh. Berjalan waktu, subhanallah, Abu Hurairah tidak tanya kepada Nabi SAW, siapa di antara kami gitu. Abu Hurairah mengatakan, saya terus ketakutan. Karena dari tiga orang ini, yang teman kami dari Ansar ikut berjihad mati syahid. Berarti saya sama satu orang ini. Terus saja berjalan waktu, saya ketakutan sampai meninggalnya Nabi SAW. Muncullah seseorang yang pendusta, Musailam al-Kadzab, mengaku sebagai Nabi. Bahkan kalau tidak salah masih di zaman Nabi SAW, di akhir hidup Nabi SAW. Maka Nabi SAW memilih salah satu tadi dari tiga ini yang masih hidup tadi untuk mendakwahi Musailamah, mengirim ke sukunya dia untuk mendakwahi suku tersebut. Setelah tiba di sana, Musailamah al-Kadzab menemui dia di luar perkampungan itu lalu mengatakan, kalau kau mau bekerja sama dengan saya, maka saya akan berikan kepadamu harta yang kau inginkan dan juga jabatan yang kau inginkan. Syaratnya cuma satu. Kau mengakui kenabian Muhammad, tapi kau juga mengatakan, aku juga Nabi. Maka luar biasa, setelah sekian tahun hidup bersama Nabi SAW, belajar agama Islam, menjadi seorang statusnya sahabat Nabi, yang Allah mengatakan, radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Lalu dia murtad, dan dia menyatakan Musailamah al-Kadzab juga seorang Nabi. Akhirnya dia terbunuh di tangan pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Padahal tadinya dia sahabat. Dalam kondisi dia kufur, ya, dia mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, maka saya sudah merasa tenang karena ternyata orang ini yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam.